Saya Cicano Pulasari dari kelas TKJ 2 dari SMKN 30. Saya Cihanti dari TKJ 2 dari SMK Negeri 30. Pak, izin ya, boleh saya mewawancarai Bapak? Saya mau tanya, target market yang dituju itu gimana Pak? Target market ya, berarti ini adalah subjek. Berarti kalau saya sendiri sih sebelumnya ini kan kita dari Alphabet ya. Alphabet itu sebelumnya perkenalkan dulu. Kenapa bisa karena itu Alphabet itu karena ya sudah lama sejak masih SMA terus SMA juga sering pakai itu ya kan ya awalnya sih cuman biar ada namanya, cuman kan lama-lama karena kita juga namanya bisnis harus berkembang, kita punya target karena kita di jaringan artinya ya internet dan jaringan. Targetnya jelas, kalau saya dari awal itu targetnya masyarakat. Jadi kenapa berdirinya di kampung, karena biasanya di kampung kan sinyal terus kalau di kampung kan penggunaan internetnya misal berlebihan satu rumah bisa 2 orang 3 orang, kalau misal beli paketan kan pakai data kan mahal, kita pakai jaringan dari bank. Targetnya jelas orang-orang rumah. Kalau target yang ke perusahaan-perusahaan atau ke sekolahan yang lebih gede itu belum sama-sama, karena di wilayah sekitar kan sudah ada semua. Kalau ya tinggal perumahan-perumahan saja. Targetnya masyarakat kalangan bawah. Yang kedua, cara mengembangkan bisnis atau strategi bisnisnya itu bagaimana Pak? Ini bisnis ini itu sebenarnya awalnya juga dimulai dari ketidaksengajaan. Karena ketidaksengajaan maka butuh proses panjang juga. Tadinya kan kita kerja, ini akhirnya tertarik gitu kan. Terus lama-lama setelah dijalani 1 bulan 3 ternyata kok menjanjikan. Ini strateginya baru muncul. Awal strateginya itu karena kita urusannya internet wifi ya, biar lebih jelas, biar nggak kemana-mana pertanyaannya. Nanti ini strateginya pertama adalah bagaimana kita bisa memberikan masalah wifi itu pertama. Kenapa? Karena kalau berbayar bisa mahal ya, itu nanti nggak dapat pelanggannya itu mungkin lama ya, bisa dicek lah dari kalangan mungkin tetangga atau apa, yang berbayar sama yang murah atau yang gratis pilihannya. Nah, pasti kalau orang sekarang ekonominya agak susah, pasti pilihnya ya udah ada yang gratis, masa yang gratis, bayar bulan ini aja gitu kan. Itu merupakan sebuah strategi. Terus murah itu bisa gratis, bisa ini bayarnya sedikit ya kan. Kan saya ngasih gratis itu juga bisa diartikan murah, soalnya ada yang 200 provider ke BSP masalah juga ya, ada yang punya harga sekian, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih. Maka target apa strateginya untuk mengembangkan bisnis itu, pertama saya mulai meluncurkan pemasaran wifi itu gratis. Kenapa gratis? Ya biar semua lapisan masyarakat yang mungkin pada saat mau pasang uangnya tidak ada, itu bisa dipasang. Misalkan dia butuh internet, dia bisa dapat internet gratis pasangnya, hanya bayar internet per bulan saja. Itu juga
kalau dihitung-hitung sedikit ya kan, karena harga internet kan ya mungkin kalian kan bisa dicek sekian gitu kan. Ya itu biar lebih cepat juga, terus masyarakat juga mengenal baik-baik, punya wifi, punya internet, biar bisa berselancar gitu kan, punya ya, sebenarnya harapannya nggak hanya berselancar cuma di TikTok, YouTube apa, tapi biar kalau yang belum saya kecil bisa sambil promosi iklan dan sebagainya. Itu strateginya. Kalau cara memenuhi kebutuhan pelanggan itu gimana ya Pak? Cara memenuhinya itu berkaitan dengan pelayanan. Ya. Kalau namanya orang ISP atau di jaringan wifi itu kan termasuk jasa, ada ya setengah jasa setengah bisnis. Jadi salah satu caranya itu pelayanan, meningkatkan pelayanan, memperbaiki pelayanan. Misal ada kendala apa, mas ini wifi-nya kayak gini, ya setidaknya ada respon. Satu. Yang kedua, kalau sudah direspon, ya misalkan enggak terjadi perubahan secara tersendiri, misal nggak bisa berubah sendiri ya, setidaknya kita dapat. Misalkan kalian nanti di bisnis ini ya, nggak tahu nanti berdiri sendiri apa ikut orang, misalkan pelayanan itu nomor satu. Itu karena kebutuhan pelanggan itu pelayanan jelas sama internetnya. Ya kalau kita sebagai pebisnisnya, kita melayani kebutuhan pelanggan, kita menyediakan internetnya, servisnya sebaik-baiknya gitu. Kalau pelanggan kan inginnya kan internet kita lancar, ya kan, bayarnya nggak mahal, pasti begitu kan? Ya itu kita ya pokoknya kita berikan pelayanan yang terbaik. Misalnya ada kendala apa, mas itu nggak bisa misalnya, oh iya nanti kita cek dulu, kita cek, kita datangin. Ya salah satunya itulah memberikan pelayanan dalam hal servis yang memuaskan. Misalkan nanti kalian akan menjalani di lapangan, pelayanan kalian itu berpengaruh dengan kemajuan bisnis. Misal saya punya, cuman pelayanan saya jelek, setiap ada keluhan, ada trouble, ada gangguan, nggak pernah datang, dibiarkan sampai berhari-hari. Itu pasti sangat kecewa, saya yakin. Tapi misal saya sebagai pelanggan, saya ngomong, mas ini wifi-nya nggak bisa trouble, terus saya respon, ya mas nanti saya cek, nanti saya datang. Meskipun nggak langsung datang, ya kan, misalkan masih nanti siang, tapi setidaknya kan sudah ada tanggapan, sudah ada respon. Jadi mereka itu nggak menganggap bahwa kita itu kemudian ada respon, ada tanggapan, lalu kita selesaikan masalahnya. Saya berpikir. Cara Bapak untuk bersaing dengan bisnis yang lain itu bagaimana? Ini bisnis bidang lain apa bisnis yang sama? Bisnis yang sama. Berarti ini istilahnya bersaing dengan bisnis lain. Ya, Ya kalau saya sih ya seperti yang saya sampaikan tadi. Misal saya memberikan pemasaran gratis murah gitu biar menjalar ke semua masyarakat, lapisan masyarakat, walaupun bisa pasang, bisa punya. Kemudian saya berikan servis dan pelayanan yang terbaik. Itu salah satu bentuk persaingan. Cara saya bersaing dengan yang lain. Jadi kalau yang lain kan, misalkan saya dengar ada pelanggannya, ini bukan pelanggan saya misalkan ya, ada pelanggan mereka yang punya keluhan ini, intinya kok error misalkan, buat internet kan kok susah, sering itu sudah laporan berkali-kali itu ditanggapi, sudah sampai ngomong udah gini aja, yang penting diberesin nanti dari berapa udah sabar ya, sampai ngomong begitu pelanggan kan berarti sudah keterlaluan. Kalau saya jangan sampai seperti itu. Jadi cara saya bersaing ya wajar saja lah. Cara bersaing salah satunya itu bagaimana memperbaiki pelayanan internet, pelayanan servis, itu adalah cara terbaik sama cara. Terus namanya persaingan pasti itu mudah, ya kan? Ya kalau modal itu
namanya kita pemula. Saya sudah ngomong ya kemarin ya. Ya, bagaimana kalau saya ini pemula? Gitu. Kalau pemula itu jelas modalnya itu ada yang modal besar, ada yang modal kecil. Kalau saya termasuk yang modal kecil. Tapi saya punya niat, punya tekad gimana dengan modal kecil ini. Ya salah satunya dari yang awal tadi berikan pelayanan masa gratis, masa murah, tapi tidak mengecewakan hasilnya. Kalau misalkan sampai nih masa murah nih, tapi hasilnya buruk, ya tetap kecewa. Terus bisa jelek, misal ada keluhan ada apa kok nggak cepat direspon ya, nah, kemudian lapangan narik kabel atau apa, jangan sampai menyalahi teman bisnis lain. Meskipun kita pesaing ya, misalkan ada ISP yang lain atau bisnis yang lain misalkan, jangan sampai ada jaringannya mereka misalkan atau semacam ODP ya kan, jangan sampai kita ganggu. Justru dengan mengganggu mereka, dengan menyalahi mereka seperti itu malah akan membuat bisnis kita itu ya suatu saat hancur sendiri. Kenapa begitu? Kita mau maju aja ganggu orang lain, ya kan? Pasti nanti kalau kita sudah maju, orang lain akan ganggu. Ya timbal balik lah. Paling begitu. Masalah apa aja sih Pak yang terjadi pada bisnis? Kalau bisnis terutama di bidang jaringan itu yang pertama itu masalahnya adalah modal. Ya, jelas. Misalkan kalian nanti di sekolah tanya guru atau apa, atau yang misalkan di dalam buku ada pelajarannya, masuk salah satunya kalau bisnis itu modal. Termasuk saya lah, modal kecil mau menjadikan bisnisnya gede, ya kan? Ya saya harus bekerja keras dengan modal yang kecil atau modal masalahnya jelas. Kalau modal ini bisa teratasi, ya setidaknya berkembang bisnis itu. Yang kedua itu adalah kalau di bidang jaringan itu teman, atau kalau kita punya karyawan itu karyawan. Kalau karyawan kita itu loyal sama kita, kemudian dia itu apalagi kita misalnya kesehatan atau mau komunikasi, itu juga akan membuat bisnis kita itu lancar. Ya. Bayangkan, ya apa enggak? Misalnya sampean punya warung aja, ke warung itu, itu apa sih? Ya seperti itu. Menghadapi pelanggan juga karyawan kita itu ada keluhan membuat bisnis seperti ini pasti akan cepat ini. Kemudian kalau di lapangan itu kendalanya itu biasanya kalau ada trouble. Ya ini kan urusannya jaringan kan. Ada kalau pakai kabel ya, misal ada kecelakaan kabel itu. Seperti kemarin habis angin kencang hujan, dan kita seperti apa bisnis wifi, kemudian kita punya pelanggan, kadang sampai susah gitu. Kenapa? Karena angin kencang, ada petir, hujan, ya kan kita pakai kabel, misal kita ke pelanggan pakai kabel, ke desa sebelah pakai kabel, kan tetap kita ada pohon tumbang dan sebagainya kan waspada. Karena kemarin saya ngalami sendiri, ada berapa titiknya, ada 3 titik kabel putus dan kira itu salah satu kendala. Kemudian kendala di rumah pelanggan, contohnya misal pelanggan itu karena kalian tahu kan yang namanya wifi
itu ada beberapa cara pasangnya. Ada yang pakai model OLT, ada yang model pakai NTT kan, konverter. Kalau saya kan kebetulan masih pakai konverter, belum beralih ke OLT. Jadi kalau masalah kendala di pelanggan itu listrik mati, itu jelas jadi kendala saya. Ya karena saya pengen bisnis tetap jalan, biar pelanggan yang di depannya itu enggak marah-marah misalkan. Ya kalau ada nanti ada yang langsung kita misal listriknya ada yang konsleting harus diservis, karena saya nggak bisa ya, butuh orang harus bayar ya kan, yang punya rumah. Karena listriknya mati kenapa, kabelnya putus, karena saya nggak bisa misalkan, ya udah gini enggak, ini kabelnya dibenerin dulu, ini yang mesin saya tak kasih backup listrik baterai atau UPS, biar apa yang di belakangnya tetap nyala. Nanti dipesenin, mbak nanti kalau selesai misalnya jadi punya lagi. Itu berhubungan dengan pelayanan pasti. Tapi kalau kita bisa bisnis sendiri, kalau saya jujur ya, bisa, cuman brandingnya masih kurang. Kalau misalkan kalian nanti di bidang ini, kalian pinter listriknya juga akan jadi nilai plus. Pelanggan pasti akan senang. Karena apa, listriknya mati, kalian bisa membenahi. Itu pelanggan saya, karena saya bisa pakai listrik. Kemudian yang berikutnya itu ya kalau saya pakai konverter ya paling misal konverternya yang rusak atau konektornya sambungannya kabelnya betul, paling cuma itu saja. Yang paling berat bagi saya itu adalah modal dan mencari tempat-tempat baru untuk membuka lahan persebaran bisnis saya. Ya karena kalau misalkan ini contoh bisa bilang minta dibukaan misalkan yang di sana. Cuman kalau kita nggak punya modal, bagaimana kita bisa buka karena yang apa kendala terbesar itu di modal. Kalau jaringan, kalau kita rajin misalkan ada trouble ada apa, kita langsung gesik lah, satu cek rusak ganti. Itu saya termasuk pelayanannya itu, kalau konverter rusak itu saya ganti gratis, enggak saya minta. Misal di rumah Mbak Cika ya pasang ya, itu kalau misalnya networknya yang rusak atau konverternya yang rusak, itu saya ganti tanpa saya mintai. Yang pelanggan saya itu, mbak ini konverternya rusak, bayar sekian. Bahkan ada yang baru saya pasang berapa hari ya, belum ada 1 bulan, ada petir terus routernya rusak, ya saya ganti. Sebenarnya sih kalau bisnis lain ya, ini saya dengar juga kalau ada yang rusak gitu disuruh bayar. Ya ada yang disuruh bayar penuh, badan router, ada yang separuhan. Tapi kalau saya ya insya Allah saya ganti, karena itu saya butuh, dia butuh, ya kan. Namanya bisnis kan kita untung, tapi kalau pelanggan kita untung kan kasihan. Setidaknya kita untung, kita memberikan pelayanan yang betul. Bagaimana kepuasan pelanggan pada bisnis kita? Kalau kepuasan pelanggan kepada bisnis saya itu, saya nggak bisa menyampaikan. Karena apa? Itu kan saya yang punya, yang pakai mereka. Kalau saya yang ngomong lah pelanggan saya puas, belum tentu juga. Harus ditanya pelanggannya. Ya ini tanya pelanggannya, ditanya Mbak Cika. Ya. Kadang mati ya kan Mbak ya, jujur ya, kadang mati. Mati itu ada beberapa hal yang jadikan mati. Kadang ada yang di depannya itu ya sama berarti istilahnya mati. Ada yang
dia benerin listrik dia ngomong, kemudian ada kabel putus di tengah jalan, pakai kita pakai kabel pakai mesin nggak bisa 100% lancar. Kasihan. Ya masalah kepuasan pelanggan, kita sih berusaha supaya pelanggan itu puas dengan cara bagaimanapun, misalkan memberikan pelayanan yang terbaik lah. Ada kendala udah tempat tapi saya nggak tahu apa yang mereka gunakan kendalanya yang mesti biar pelanggan merasa oh diperhatikan. Ya kan nggak diperhatikan. Ada juga yang kemarin lain udah saya pasang mereka pindah. Ya gara-gara itu sering lewat trouble tapi laporan nggak didapat, sudah lama jadi direksi nggak didapat, mesinnya yang rusak apa nih. Makanya kan ya itu salah satu cara saya untuk memuaskan pelanggan, karena kita masih baru, kita belum bisa memberikan apa-apa ke pelanggan. Cuman ya itu dari awal kita kasih masalah biaya murah itu murah itu kan dilihat dari berapa isi. Kalau isinya ada yang 105.000 per bulan, isinya berapa? Isinya 3. Misalkan saya bulan isinya berapa? Berarti kan jangan dibandingkan ini bayarnya 110, ini bayarnya 105 murah yang ini, tapi lihat isinya. Ya begitu cara menilainya. Kalau masalah kepuasan pelanggan ini jujur saya tidak bisa menilai. Biar pelanggan saya sendiri saja menilai. Ya mereka puas enggak gitu. Kalau nggak puas ya nanti saya tanya keluarnya apa. Ya namanya kita kan baru mulai pemula, harus ada namanya pengembangan. Misalkan sampai posisi sekarang kok pelanggan masih belum puas, siapa tahu yang tadinya mau berhenti jadi tidak seperti ya seperti itu. Juga terima kasih atas kesabarannya Ya, Pak. sama-sama. Ya mudah-mudahan bermanfaat buat pelajaran kalian. Kalian kan masih sekolah gitu kan, apalagi baru kelas 1 ya. Kelas 11 ya? Kelas 10. Kelas 10, iya kelas 10 ya. Kelas 10 pelajarannya tentunya masih banyak. Apalagi kalian baru belajar tentang baru pengenalan jaringan itu seperti apa, paling seperti itu ya. Kalau saya malah nggak tahu. Saya nggak tahu ya, pokoknya saya mulai aja ya, belajarnya sambil jalan. Siapa tahu nanti kalian bisa membantu ya, malah bagus, silahkan begitu. Kalau kelas 1 itu belum ada praktek lapangan ya, ikut ke ISP ke provider itu belum ya, nanti baru kelas 11. Soalnya kan saya lihat yang lain itu banyak PKL yang PKL. Ya saya lihat suruh lihat kabel, pasang kabel, nyambung kabel, belajar ya sih. Tapi kalau bisa nyambung kabel, siapa tahu saya butuh, mbak tolong mbak kami nggak tolong kan bisa. Soalnya apa, saya sendiri nyambung kabel fiber itu belum bisa baca, karena alatnya kita namanya pemula, masih istilahnya orang Jawa itu badoran, masih punya 2 orang dari saya sendiri. Karena apa? Karena saya pakai konverter sekinya karena nyambut karena belum lincah. Siapa tahu kalian lincah ada kabel putus, minta tolong nggak, ini ada alat, tolong sambil kabel saya. Kan enak kan, tidak ada anak-anak sekolah yang berguna. Kalau saya kan dulu jurusannya ya seperti kalian. Ya itu pesan saya lah, belajar yang rajin,
Semoga nanti hasilnya sudah memuaskan buat kalian. Setelah lulus sudah cari kerja yang di tempat yang terbaik. Kalau jaringan itu kerjanya di mana biasanya? Biasanya ya itu masang-masang gitu. Di masa-masa Ya, liburan. kalau enggak ya di Telkom. Ya, kalau di dalam juga kan juga mungkin semua lulusan TKJ kan masuk ke situ. Ya di perusahaan-perusahaan. Kan kalau di perusahaan gede kan biasanya ada server gitu kan. Kalian kan lulusan TKJ. Ya nungguin server lah. Kalau mati ada yang rusak apa, komplainnya putus ganti. Ya begitu. Ya misal suatu saat mau bantu pasang wifi juga silakan. Tapi ya begitu. Kalau ini sebenarnya kan lebih ke laki-laki, lebih ke laki-laki. Karena kalian cara itu maka harus pintar. Bukan pintar di lapangannya kayak kafenya bukan ya. Pintar di apa namanya settingannya di dalam ruangannya. Kalau di luar kan harus naik tangga turun tangga. Ya mungkin kalian pasti disuruh karena TKJ. Cuman kan itu harus bisa. Tapi selain itu harus pintar. Ya, setting, berarti bisa router harus pintar. Harus ada yang bisa. Terus ada tambahan. Syuting-syuting PNB. Tidak ada. Terus ini mau kemana? Habis ini mau pulang. Pulang. Iya. Ya udah. Ya, ya. Saya juga terima kasih karena kita dari Alfabet juga masih pemula. Mohon doanya, mudah-mudahan sampai sekarang juga. Ya alhamdulillah sudah masuk ke desa-desa sebelah. Cepat nanti nambah desa-desa. Ya sudah doa-doa pelanggan saya. Mudah-mudahan sukses Pak, amin. Ya kan? Ya itu terima kasih kalian sudah di sini. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama.